Eh, Oke, karena waktunya sudah mepet, kita akan beralih ke pertanyaan dari audiens. Ada 260 audiens yang bertanya lumayan banyak ini. Kita pilihin dulu, panitia silakan untuk tampilkan pertanyaan yang akan dijawab oleh para panelis. Dari Mas Setia Anggriawan, ini kan pandemi membuat efisiensi bisnis bahkan sampai defisit, sedangkan upaya transformasi digital membutuhkan biaya investasi yang tinggi pada awal periode. Nah, bagaimana strategi menyiasati biaya membangun infrastruktur digital? Apakah solusi yang dijalankan akan belanja modal lebih hemat? Jadi kira-kira ketika transformasi digital ini ekonomi turun dan budget turun, sebenarnya bagaimana transformasi digital tetap bisa dilakukan dengan investasi yang lebih rendah atau lebih cost efisien? Mungkin saya tanya dulu ke Mbak Mevira dulu, Mbak. Ada saran nggak Mbak terhadap pertanyaan seperti ini? Iya Mas, mungkin tadi sebenarnya juga udah banyak didiskus sama Pak Andi dan Pak Mirmo kali ya Mas ya. Mungkin kalau dari kami sebenarnya melihatnya dengan adanya efisiensi biaya ini, teknologi seperti cloud solution yang sifatnya OPEX based jadi salah satu konsiderasi gitu kan. Jadi instead of invest di awal gitu kan, teman-teman bisa leverage cloud solution yang sifatnya pay per usage misalnya. Jadi kami lihat sebagai salah satu alternatif kali ya yang bisa dikonsiderasikan juga buat rekan-rekan ketika tetap bisa melakukan transformasi digital, membangun infrastruktur digital, masih bisa digunakan dengan teknologi cloud itu sendiri. Itu sih mungkin yang kami lihat jawaban paling straightforward gitu ya. Tapi sebelum masuk kepada membangun infrastruktur digital itu sendiri, teman-teman pun juga perlu melihat mereprioritisasi ulang lagi Mas, sebenarnya apa aja yang kira-kira dibutuhkan gitu kan dalam situasi seperti sekarang. Ya, kira-kira apa aja program-program yang harus diprioritaskan untuk on live gitu ya. Sebelum rekan-rekan juga develop atau membangun si infrastruktur digital tersebut gitu kan. Misalnya, kalau tadi Pak Andi sebutkan, mungkin dari employee gitu kan, employee pertama kali, berarti kalau gitu kita harus ada aplikasi seperti A gitu ya, kemudian arsitektur seperti apa, kemudian infrastrukturnya apa yang kira-kira bisa mensupport. Tapi kalau dari segi jawaban saya sekarang yang mungkin bisa di-leverage oleh rekan-rekan, OPEX based model atau say by usage model itu mungkin bisa teman-teman konsiderasikan juga, dan itu adanya di cloud kali Mas, cloud solution. Oke. Jawaban straightforwardnya adalah OPEX atau berbasis cloud, tapi yang mungkin perlu didefinisikan sejak awal apa sih yang ingin diselesaikan, karena jangan sampai kita belanja walaupun OPEX yang murah ternyata sampai tidak menjawab masalah yang dihadapi customer kita gitu ya. Iya, karena kalau kami lihat sekarang sebenarnya yang jadi pertanyaannya adalah apakah planning yang rekan-rekan develop selama tahun belakangan gitu kan sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk sekarang gitu kan. Karena kan pasti ada perubahan ya Mas ya. Mungkin tahun lalu kita bicaranya mengenai gimana cara menggunakan memprioritaskan analitik gitu kan, analitik misalnya buat tahun ini. Tapi ya sekarang apakah analitik itu diutamakan atau enggak buat rekan-rekan? Baik lagi, setiap perusahaan pasti punya prioritas program yang beda-beda Mas. Jadi aku nggak bisa melihat, nggak bisa bicara juga untuk secara keseluruhan everyone is going to use technology buat employee experience atau customer experience, karena setiap industri aku rasa mereka mempunyai beda-beda gitu kan. Dan itu yang perlu dilihat lagi sih oleh rekan-rekan semua di sini ketika mau mengimplementasi infrastruktur digital dalam situasi krisis seperti sekarang. Oke, terima kasih Bu Mbak Mevira. Kalau Pak Andi atau Pak Mirmo ada yang ingin ditambahkan Pak dari pertanyaan tadi, bagaimana sebenarnya membangun infrastruktur digital dengan budget yang mungkin relatif lebih rendah dibanding sebelum-sebelumnya? Ada masukan atau sama seperti Ibu Mevira? Silakan Pak Andi atau Pak Mirmo, ada yang ingin ditambahkan? Mungkin saya sedikit Pak Wisnu. Oke, Pak Andi. Ya, sebenarnya tadi Bu Mevira udah cukup jelas. Jadi kalau di banking kami tetap betul, jadi sebelum masuk ke CAPEX atau OPEX pun kita tetap lihat prioritisasinya gitu ya. Mana yang dengan current condition ini benar-benar akan berdampak langsung gitu ya. Biasa kami melakukan mapping secara kuadran ya, kuadranisasi, artinya mana yang impact-nya besar, effortnya relatif kecil. Nah itulah nanti dari list out itu baru kita melangkah strateginya, baik CAPEX maupun OPEX. Nah di sana tentu pilihannya tadi seperti yang disampaikan Bu Mevira. Sekarang banyak pilihan-pilihan teknologi.
tidak terhindarkan seperti teknologi seperti virtualisasi, ini harus kita pilih. Kenapa? Ini maksimalisasi dari sisi utilisasi infrastrukturnya ini menjadi bagus itu ya, sehingga efisiensinya, rasio efisiensinya sangat baik. Nah, ini salah satu strategi juga. Termasuk tadi, misalnya model-model kerjasama yang sifatnya pay per use atau transaction based. Ini akan sangat bermanfaat buat pelaku atau seperti kami di perbankan. Demikian tambahan saya. Oke, Pak Mirmo mau tambahkan atau? Ya, sudah cukup lengkap. Saya hanya nambahkan satu hal saja bahwa ketika kita sudah melakukan semua asesmen itu, satu hal yang terakhir yang kita lihat adalah total cost of ownership. Artinya belum tentu bahwa yang kelihatannya mahal di depan ataupun kalau dalam skala kita agak tinggi di depan itu jadi akan jadi suatu hal yang akan mahal dalam arti yang sebenarnya. Tapi kita harus lihat misalkan biasanya kami akan memberikan gambaran pada customer total cost of ownership ini kita lihat dalam jangka waktu 5 tahun. Misalkan di depan kita berapa invest, tapi dalam 5 tahun berapa penghematan yang bisa kita dapatkan, dan secara umum atau secara overall berapa business leverage yang kita dapat atau berapa efisiensi yang kita dapat dari operasional di perusahaan kita, itu akan sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Itu Mas Wisnu. Oke, terima kasih. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Silakan panitia. Halo Pak Mirmo, saya ingin bertanya sebagai seorang awam bahwa cloud kendalanya banyak instansi baik pemerintah maupun korporasi untuk sisi data tidak begitu aman karena storage-nya bukan di lokal, dan itu terjadi ketika cloud masih di luar negeri seperti Amazon. Oke, mungkin pertanyaan Pak Johan ini adalah dari sisi keamanan dan mungkin juga regulasi data gitu Pak ya. Kalau misalnya layanan sebuah perusahaan menggunakan layanan cloud yang data centernya mungkin nggak hanya di Indonesia juga di luar negeri, itu bagaimana soal keamanan dan juga mungkin tidak soal regulasi. Pak Mirmo mungkin lebih paham soal ini Pak, silakan langsung dijawab aja Pak. Ya, kalau regulasi memang, tapi sebenarnya kalau regulasi ini, Pak Johan, selamat siang dulu, saya lupanya apa jadinya. Secara regulasi ini hanya akan mengunci sebenarnya ke institusi pemerintahan sebenarnya. Artinya regulasi itu hanya lebih banyak akan kena ke pelaku industri ataupun ke pemerintahan. Tapi kalau untuk private sebenarnya tidak terlalu ada. Tapi sebenarnya saya juga mengatakan bahwa memang sebaiknya kita tahu di mana data kita, dan rasanya itu juga karena atas concern itu makanya bulan depan lah, saya ngomong sekarang lebih lugas, bulan depan kami akan meluncurkan cloud yang 100% Indonesia lah. Jadi data centernya juga ada di Indonesia, di Telkom Sigma, dan itu adalah produksi Indonesia. Berharap dengan begitu kekhawatiran Pak Johan tadi terjawab bahwa ini tidak kemana-mana Pak, datanya ada di sini. Gitu. Saya kira itu Mas Wisnu. Oke, nah kalau soal keamanan data sendiri Pak, keep sendiri sama dioper ke cloud itu menurut Bapak resikonya lebih besar mana Pak? Kalau terhadap resiko security kita jaminkan ya, artinya begitu data itu ada di cloud, security itu adalah satu hal yang kita jaminkan. Kalau misalkan terjadi apa-apa dan lebih mudah juga kan, hanya satu pintu, artinya ya memang kami yang salah misalkan, tapi kan kita berharap kalau kita sudah masuk ke bisnis itu kan kita harus yakin bahwa itu adalah bagian yang kita jaminkan, dan begitu kita jaminkan artinya kita nggak mau terjadi apakah proses intrusion atau apapun gitu kan. Tapi ya intinya bahwa kalau di rumah, sebenarnya sederhana ini, kalau di rumah misalkan keamanan justru malah lebih rentan, apalagi kalau misalkan tadi damage dari server, damage karena listrik, kita nggak bisa. Tapi kalau udah di cloud dan infrastruktur pendukung di belakangnya pasti sudah akan sangat terverifikasi gitu ya. Jadi udahlah nggak ada cerita istilah power, consumption, interruptible power dan sebagainya, nggak ada, semua udah continuous. Terhadap akses security cybernya juga sudah kita jaminkan. Kalau di rumah, ya kita nggak ada perlindungan. Jadi sebenarnya memang di cloud bisa dibilang, ataupun saya katakan bahwa itu pasti lebih aman, karena tadi prinsip dasarnya di tangan yang tepat gitu kan. Iya. Ya analoginya seperti nyimpen uang di bawah bantal sama di bank BTN gitu kali ya Pak ya. Iyalah, di bawah bantal rumahnya bocor kan.
Betul, kalau BTN dari masuk aja selesai. ada satpam, ada lemari besi, ada CCTV gitu loh Mbak ya. Jadi ya intinya sebenarnya nyimpen di orang yang bisa dipercaya gitu. Kalau ya Bank BTN wah terpercaya banget gitu misalnya kan ya. Misalnya daripada bank abal-abal gitu, betul. Kira-kira seperti itu analoginya kali ya. Oke, pertanyaan berikutnya mungkin kita geser ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketiga dari siapa ini? Dari Salomo Depi ke Pak Andi ini Pak. Terjadi karena klien PNS swasta, oke, tanpa disadari kadang ada staff. Oke, ini mungkin internal threat nih Pak Andi. Bagaimana sebenarnya masih terkait soal kebocoran data? Bagaimana sebenarnya BTN mengelola internal threat gitu? Karena seringkali yang terjadi adalah kasus-kasus kebocoran data itu terjadi bukan karena dari serangan dari luar, tapi ada orang dalam yang ternyata melakukan aksi tidak terpuji ini. Pak Andi bisa sharing Pak, kalau BTN bagaimana mekanisme untuk menjawab tantangan ini? Silakan Pak Andi. Baik, makasih pertanyaannya. Jadi kalau terkait ini ya, sosial media, memang betul selain tentunya kita ada ketentuan internal ya yang cukup ketat ya, kita ada semacam apa ya namanya ya, SE itu ya, surat edaran yang sifatnya sangat rigid ya terkait dengan sosial media ya. Ini nggak hanya PNS tapi pegawai BUMN pada umumnya memang ada terikat dengan ketentuan itu ya. Tapi betul bahwa tidak hanya secara ketentuan, secara instruksi dan sosialisasi, tapi kita juga ada mekanisme-mekanisme. Kita ada tool dan ada organisasi gitu ya. Tadi tidak hanya proses, tidak hanya orang, tapi kita juga ada sistem ya. Jadi kita juga ada satu unit yang memang melakukan pemantauan terhadap aktivitas teman-teman di sosial media gitu ya. Jadi ada penanda, ada semacam tool untuk bagaimana ibaratnya istilah-istilah yang dilarang atau dibatasin terkait dengan bagaimana kapan itu istilah apa informasi internal, kapan itu informasi boleh dilakukan untuk eksternal. Nah, tadi sekali lagi mungkin, maaf saya potong, mungkin pertanyaan lebih ke ini sih Pak, bagaimana menjaga supaya dari dalam sendiri mengelola keamanan data dari orang-orang dalam yang mungkin mencoba mengakses data konsumen secara ilegal gitu sih Pak, lebih ke bagaimana mencegah internal threat tadi. Terima kasih Pak. Oke, baik ya. Jadi nanti sambungannya ke sini. Jadi okay. Ya biasanya memang tadi ya memang di pertanyaan disinggung di sosial media. Tapi memang itu salah satu titik yang rawan karena kadang-kadang nggak disadari gitu ya. Para teman-teman atau para pegawai kadang-kadang mengekspos informasi itu keluarnya melalui jalur-jalur itu. Tapi di dalamnya sendiri betul bahwa di kita pun juga ada pembatasan informasi akses gitu ya. And user access management ini juga ada aturannya. Ada yang sifatnya strateginya whitelisting, mana yang blacklisting gitu ya. Jadi kalau secara sistem jelas gitu. Jadi siapa bisa melakukan akses apa, ini ada listnya. Ibaratnya kita lakukan whitelisting, termasuk ada yang sifatnya log management control itu. Jadi ini sudah mekanisme yang standar di perbankan, termasuk bagaimana ada splitting information. Jadi bagaimana kalau orang hanya dibatasi melakukan informasi atau area tertentu, ketika dia ingin melakukan akses tambahan area tertentu, dia harus ada otorisasi dan sebagainya. Tentunya ini mengikuti mekanisme pengaturan end user control di internal kami gitu Pak Wisnu. Oke, terima kasih Pak Andi. Wah, security ini tema yang mungkin akan panjang dia, dan Info Komputer kebetulan dalam waktu dekat juga akan mengadakan acara terkait security. Nanti kita undang deh Pak siapa tadi yang bertanya tadi. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, cloud server terbaik untuk digunakan untuk perusahaan, sedangkan cloud server juga memiliki kekurangan selesai. Oke, ini terkait. Oke, ini terkait pertanyaan soal privasi perlindungan data sih ya, dari cloud provider.
intinya bagaimana sebenarnya cloud provider menjaga keamanan data dari perusahaan. Mungkin Pak Mirmo sebagai itu Pak pelaku industri, sebenarnya standarnya seperti apa itu Pak mengelola privasi data dari data perusahaan? Oke, terima kasih Mas Wisnu. Ini Ibu ya atau Bapak ya? Bapak kayaknya. Bapak Lamnidar ya. Intinya begini, saya luruskan dulu bahwa mungkin ini istilahnya cloud provider ya, bukan cloud server ya. Intinya provider apa yang terbaik. Saya rasa sekarang plus minus di sini pilihannya ada pada kita, tapi saya memberi beberapa tips ya untuk teman-teman bahwa dalam menggunakan cloud itu sebenarnya kita harus lihat bahwa biaya jangan terpancing dengan biaya murah. Kalau kemudian perusahaan kita itu menggunakan cloud itu untuk transaksi, maka kita perlu melihat juga bahwa itu nanti akan secara transaksional akan membebani atau tidak gitu ya. Karena harus diingat bahwa cloud provider yang dari luar itu networknya mau nggak mau karena mereka di sini adalah tamu ya, numpang ataupun ikut dari network provider lokal yang ada di Indonesia, dan otomatis itu membuat biaya mereka nggak murah. Biasanya mereka akan ambil harga murah di depan ketika posisinya masih startup gitu kan. Tapi begitu kita udah masuk transaksional maka harganya akan multiply gitu ya. Nah, kita harus memilih perusahaan yang didukung oleh network provider yang cukup kuat dan kemudian dalam negeri itu pasti, karena dengan demikian maka biayanya akan pasti jauh lebih murah daripada perusahaan-perusahaan provider yang tidak didukung oleh network provider yang kompeten. Satu. Yang kedua, kalau terkait dengan data yang bisa dilihat tanpa izin, ini harus kita luruskan juga, karena intrusion itu kalau yang sifatnya seperti itu biasanya terjadinya bervariasi. Sebagian terjadi karena internalisasi jadi bukan masalahnya cloud-nya yang berbahaya, tapi adalah adanya orang yang mengakses data itu. Nah, sumbernya bisa macam-macam. Kalau misalkan itu dari internal, ya harus kita pastikan bahwa yang namanya password sharing ataupun akses sharing itu kita hindari ataupun kita jaga. Nah, setelah itu maka pilih yang cloud provider yang sudah dilengkapi dengan standar security yang cukup. Sehingga kalau misalkan ada orang lain yang mencoba istilahnya jebol pintu samping ataupun jebol dari karangan belakang gitu istilahnya gitu, melakukan intrusion, itu sudah ada penjaganya. Rasanya rata-rata cloud provider sudah dilengkapi dengan prosedur security yang cukup. Tapi memang namanya orang ya, situasi seperti itu pasti tetap ada resiko ke sana. Tapi bagaimana resiko itu di-manage dan dimitigasi itu yang penting. Saya kira itu Mas Wisnu jawaban saya. Masih di mute Mas Wisnu. Oh sorry. Oke, terima kasih Pak Mirmo. Pertanyaan berikutnya adalah dari Pak Hendra Liu ini, bagaimana mempercepat transformasi digital dalam daily operation? Apakah perlu membentuk digital innovation team? Nah, ini juga sesuatu yang menarik nih, karena saya melihat banyak perusahaan membentuk tim kecil digital innovation team yang diposisikan untuk mendorong inovasi di perusahaan. Tapi apakah itu semua perusahaan perlu seperti itu? Mungkin saya coba dari Pak Andrew deh Pak. Di BTN ada digital innovation team Pak? Dan kalau iya ataupun tidak, apa alasannya? Baik Pak Wisnu, betul sekali ini yang ditanyakan Pak Hendra Liu ya. Jadi memang buat kami ini sekali lagi digital transformation ini tidak sekedar membeli alat, memasang alat, ada hal yang baru enggak. Karena pivot terbesar justru perubahan culture-nya juga. Sehingga salah satu strateginya itu betul bahwa di tempat kami pun membentuk tim innovation gitu. Bahkan
tidak hanya sekedar membentuk tim, tapi kita buat semacam event juga gitu ya. Ada Innovation Award, ada semacam award-award yang akan kita lakukan untuk mendorong bagaimana gaungnya ini tetap terjaga secara konsisten. Jadi betul di tempat kami ada Innovation Team, dan di tempat lain pun juga ada, bahkan ada yang dibuat simbol-simbol, misalnya ada Digital Ninja atau Digital Employee, the best employee dan sebagainya gitu. Itu Pak Wisnu. Oke, berarti di BTN ada tim, membentuk tim digital tim juga ya. Nah, kalau Ibu Mevira, Bu, kalau misalnya selama ini melihat tren di pasar, apakah innovation digital team itu dibutuhkan gitu, apalagi di perusahaan enterprise yang mungkin banyak business unit, banyak karyawan, apakah memang seperti itu, Bu? Ada masukan terhadap digital innovation team ini? Iya Pak, jadi mungkin kalau dari kami melihatnya sekarang trennya seperti itu ya Pak ya. Mungkin paling banyak kami sering menemukan digital transformation office, jadi office for digital transformation lah. Jadi tujuannya itu adalah untuk mendefine atau memberikan prioritas juga terhadap transformasi digital di perusahaan tersebut gitu kan. Kemudian nanti biasanya mereka ada KPI yang sendiri, termasuk adalah yang tadi Pak Andi juga sebutkan, terutama dari culture transformation yang ada dalam perusahaan. Di IDC pun sekarang kita melihat ada beberapa tipe archetype ya Pak ya, organisasi itu ada macam-macam sebenarnya. Ada yang memang mereka develop tim sendiri, special project buat transformasi digital atau special project buat digital product atau solution. Ada juga yang tadi Office of Digital Transformation. Ada juga sekarang yang perusahaan-perusahaan yang memang mempunyai business unit sendiri yang khusus untuk digital business Pak. Seperti itu. Jadi macam-macam sebenarnya tergantung dari tergantung dari prioritas dari bisnis tersebut. Tapi memang kalau dari kami melihatnya yang paling utama dari KPI dari let's say tadi Pak Andi juga sebutkan Digital Ninja gitu ya. Itu adalah untuk transform culture sih, karena challenge yang paling sering diterima, paling sering dilihat di IDC pun lihatnya adalah dari challenge dari talent sendiri, dari talent dan culture. Bagaimana mereka belum terbiasa dengan adanya penggunaan teknologi dan lain-lain. Itu sebenarnya salah satu cara sebenarnya untuk develop tim sendiri untuk mentransform culture yang ada dalam perusahaan. Dan itu pun sebenarnya kita lihat IT akan menjadi agent of change juga Pak sebenarnya. Jadi kami melihat sebenarnya agent of change ini nggak cuma dari dari segi teknologi perspektif, tapi dari culture dan how to interpret dari penggunaan teknologi itu, dan kemudian nanti bicara tentang data, itu jadi salah satu misi-misinya lah untuk menjadi digitally determined organization, misalnya seperti itu. Itu sih Pak. Oke, berarti dibutuhkan tuh ya. Kalau Pak Mirwo ada tambahan Pak terkait digital innovation team gini? Kalau resource-nya cukup perlu. Artinya kalau memang size of company ataupun size of business kita memungkinkan untuk ada itu, perlu memang ada orang yang melihat dari sisi yang berbeda. Itu perlunya tim ini kan. Kalau kita sudah biasa melakukan daily operation, ketika kita bicara masalah digitalisasi, kalau mereka disuruh mengerjakan juga digitalisasi, ada dua resikonya. Satu, pekerjaannya akan terpecah konsentrasi sehingga akhirnya malah KPI utamanya nggak tercapai. Atau mereka hanya akan ngambil proses istilahnya mengotomasikan pekerjaan mereka. Jadi instead of being innovative gitu kan, membuat sesuatu yang berbeda dengan mereka akan hanya mengotomasikan, prosesnya diotomasi. Jadi sebenarnya nilai tambah yang didapat oleh perusahaan nggak akan besar. Jadi memang kalau cukup resource company ada, itu memang perlu ada tim, karena tim ini akan melihat secara fresh gitu, melihat secara jernih dari sudut pandang yang berbeda. Jadi mereka akan lihat, apakah mungkin bisnis prosesnya perlu diubah, line of produknya perlu ditambah, dinamika di sales channel-nya perlu ditambah dan sebagainya, itu akan mereka bisa lihat. Tapi kalau kita nggak punya resource yang cukup untuk itu, dan outsourcing adalah pilihannya. Karena lebih mudah bagi kita untuk kemudian menggandeng partner yang bisa melakukan itu. Dan itu rasanya juga nggak akan, sebenarnya secara cost juga nggak akan mahal, karena kan konsultan ataupun expert itu kan berbatas waktu. Selebihnya kemudian mereka akan bisa lakukan sendiri, bikin champion, dan pada akhirnya sebenarnya at the end cost-nya sama aja gitu. Itu Mas Wisnu. Oke, berarti saran Pak Mirmo kalau emang ada resource-nya, bentuklah tim untuk mempercepat transformasi digital. Tapi kalau nggak ada, mungkin seperti tadi menggandeng partner, menggandeng
mitra yang juga bisa membantu perusahaan dalam melakukan transformasi digital. Betul. Sebenarnya masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, tapi karena waktunya kita sudah mepet, saya masih harus meluangkan waktu untuk kepada panelis untuk sedikit recap kali ya Pak ya, 1 menit 2 menit tentang apa yang di-sharing saat ini, dan mungkin menjawab pertanyaan yang tadi saya ajukan di awal kali ya. Bagaimana sebenarnya infrastruktur digital, betapa krusialnya infrastruktur digital dalam mendukung transformasi digital yang harus dipercepat saat ini. Silakan saya mulai dari tadi pertama presentasi Bu Mevira. Jadi sekarang Bu Mevira, silakan Bu Mevira closing statement 1 menit, sekitar 1 menit. Silakan Bu. Oke. Mungkin kalau dari saya melihatnya bahwa infrastruktur digital itu, IT infrastruktur digital itu akan sangat penting sekali dalam proses transformasi digital di perusahaan ya. Karena baik lagi sejalannya apapun itu yang rekan-rekan temui, terutama dalam situasi krisis, kemudian dalam penggunaan teknologi ke depan, infrastruktur itu, infrastruktur digital tersebut akan menjadi core enabler, core foundation untuk terbentuknya enterprise yang resilient dan agile gitu kan dalam perubahan-perubahan market demand yang ada di market sekarang seperti itu. Jadi rekan-rekan pun juga perlu leverage juga kira-kira assess lagi seperti apa dari kebutuhannya, dari customer perspektifnya seperti apa, dari business operation seperti apa. Kemudian dari situ bisa melihat bagaimana digital infrastruktur yang dibutuhkan seperti apa. Karena at the end of the day adanya coordinator atau let's say ada integrasi apa yang dibutuhkan dari enterprises kepada providing solution kepada customer, kemudian teman-teman lihat lagi apa yang dibutuhkan internally, itu akan sangat menentukan the success of the transformasi digital itu sendiri di dalam perusahaan rekan-rekan semua. Mungkin aku akan lebih leverage tadi 3 rekomendasi yang tadi aku juga sebutkan untuk tetap lihat, jangan ragu untuk mencari partner sebenarnya. Mungkin kadang-kadang banyak perusahaan-perusahaan juga di Indonesia yang lebih banyak leverage ke internal gitu ya. Tapi di sini kami melihat dengan adanya percepatan teknologi, percepatan perubahan yang ada di market, partner itu akan sangat membantu juga gitu kan. Tadi Pak Miko juga sebutkan dari agile operation, partner itu akan sangat membantu rekan-rekan, terutama dari segi efisiensi biaya, dari effectiveness business operation itu juga, itu akan sangat amat menentukan sekali ke depannya. Kemudian untuk juga tetap di cognizant dengan adanya emerging teknologi. Jadi tetap stay updated dengan apapun teknologi yang hadir di market. Kemudian last but not least is to listen to your customer gitu ya. Karena infrastruktur digital yang paling sesuai buat bisnis rekan-rekan adalah infrastruktur digital yang memang bisa merespon, bisa menjawab apa yang dibutuhkan oleh customer seperti itu. Jadi let's say teman-teman di sini menemukan banyaknya teknologi baru, tapi apakah teknologi baru itu sesuai dengan business value atau customer value yang rekan-rekan ingin develop, itu belum tentu kan. Jadi baik lagi dari kami lihatnya dari infrastruktur seperti apa, lihatnya dari customer seperti apa, kemudian dari situ bisa develop infrastrukturnya seperti apa. Seperti itu mungkin dari saya Mas Wisnu. Oke, terima kasih Mbak Mevira sharingnya. Itu mungkin poinnya udah tajam banget. Mungkin sekarang ke Pak Mirmo, mungkin pertanyaan saya ubah dikit ya Pak. Bagaimana sebenarnya Bapak mungkin meyakinkan kepada perusahaan Indonesia gitu bahwa partner teknologi itu adalah pihak yang memang bisa membantu transformasi digital. Jadi mereka peran penting partner teknologi dalam membantu transformasi digital. Mungkin Pak Mirmo bisa memberikan closing statement dalam aspek itu, Pak. Baik, Mas Wisnu dan para peserta webinar yang saya hormati, digitalisasi adalah sebuah keniscayaan, saya katakan tadi. Artinya bahwa memulai lebih awal itu akan lebih baik, karena dengan demikian kita kan punya resiliensi, keunggulan yang kemudian akan membawa ke sustainability dan agility kita di dalam kita menjalankan bisnis. Jadi jangan ragu, mulailah sekarang, dan jangan juga ragu dengan kemampuan mitra-mitra ataupun partner-partner pengembang maupun konsultan dalam negeri, siapapun itu, nggak hanya Telkom Sigma, banyak di kita itu sebuah komunitas. Pilihlah yang sesuai dan yang Anda dapat chemistry bagus, tapi intinya bahwa itu akan membantu kita untuk mempermudah kita. Biaya itu sebenarnya sebuah hal yang relatif, karena at the end pada akhirnya yang kita bisa harapkan adalah
efisiensi bisnis itu sendiri dan juga competitiveness kita di dalam bersaing di dalam masa-masa pandemi seperti sekarang ini yang memang selalu membutuhkan inovasi yang terus-menerus. Gitu Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mirmo. Mungkin closing statement dari Pak Andi, Pak. Mungkin apa saran bagi perusahaan di luar sana yang ingin melakukan transformasi digital berkaca dari pengalaman BTN selama ini? Silakan Pak Andi. Ya, terima kasih Pak Wisnu. Jadi sebenarnya tadi udah cukup lengkap ya. Memang transformasi digital ini tidak bisa dihindari. Dan saya yakin beberapa perusahaan pun secara umum sudah menyusun rencana-rencana transformasi tersebut. Nah, kebetulan kita kan ada pandemi. Sebenarnya pandemi ini hanya mempercepat. Nah, inilah yang sebenarnya berbeda. Sehingga yang sering disebut new normal atau adaptasi kebiasaan baru, ini sebenarnya karena dorongan dari pandemi ini menjadi lebih cepat. Dan tentunya ada tambahan-tambahan variabel gitu ya. Yang tadinya katakanlah, tadi yang saya sampaikan, awalnya kita fokus ke customer, ternyata dengan adanya pandemi ini juga transformasi digital juga harus kita memfasilitasi bagaimana employee kita tetap produktif. Nah, kita lihat variabelnya yang harus benar-benar kita ibaratnya kita rancang dengan baik. Satu, mengenai people-nya itu sendiri, kemudian proses dan teknologi. Teknologi adalah salah satu. Nah, bagi kami banking, effort kita mungkin bisa jadi tidak bisa serta-merta kita self-support secara keseluruhan ya. Jadi katakanlah kalau kita akan fokus ke aspek people, kenapa? Karena kita harus merubah culture juga dalam hal transformasi digital. Kita juga bisa sebagian dari effort terkait transformasi aplikasi dan infrastruktur bisa kita kerjasamakan dengan partner. Tentunya dengan batasan-batasan ketentuan atau regulatori, juga terkait dengan TCO tadi yang disinggung oleh Pak Mirmo. Nah, ini akan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari bagaimana kita melakukan percepatan transformasi dari transformasi secara digital. Demikian Pak Wisnu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Andi. Saya kira kita sudah sampai di akhir acara. Mungkin tadi di awal saya menyebutkan ada 3 pertanyaan besar yang semoga bisa dijawab di acara kali ini tentang bagaimana perusahaan Indonesia beradaptasi di masa pandemi. Mungkin tadi dari diskusi yang telah kita lakukan terbayang bahwa inovasi transformasi digital harus dipercepat, tapi mungkin apa yang direncanakan tahun lalu menjadi tidak relevan atau kurang relevan lagi saat ini. Jadi mungkin penting bagi perusahaan untuk melihat kembali apa sebenarnya yang dibutuhkan dan untuk kemudian memberikan prioritas yang lebih menjawab tantangan yang terjadi saat ini. Dan bagaimana menetapkan infrastruktur digital yang mendukung adaptasi tersebut, mungkin karena kita masih dipenuhi suasana ketidakpastian, mungkin yang bisa diambil adalah mengalihkan dari CAPEX ke OPEX. Tentu saja dengan tadi masukan dari Pak Mirmo, dilihat juga bahwa dalam 5 tahun ke depan apakah memang OPEX itu juga memberikan efisiensi yang diharapkan. Tapi intinya bagaimana kita selincah mungkin gitu, bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada sehingga kita lebih lincah dalam menghadapi perubahan mendadak yang mungkin terjadi di masa yang depan, di masa yang akan datang. Kemudian dengan pilihan infrastruktur kita saat ini, mungkin ada colocation, ada sampai cloud computing, mungkin semua bisa digunakan tergantung karakteristik dari bisnis perusahaan Bapak masing-masing, tapi memang saat ini cloud mungkin sudah menjadi sebuah keniscayaan bagaimana cloud bisa membantu perusahaan dalam beradaptasi dengan lebih cepat dan lebih lincah. Kira-kira itu yang bisa saya simpulkan dari acara kali ini. Kemudian kepada penanya terpilih, Anda mendapatkan uang elektronik masing-masing sebesar Rp200.000, tapi itu pasti dipotong pajak. Itu akan kami berikan kepada 5 penanya yang terpilih, yaitu Pak Mas Setia Anggriawan, Lamnidar Muharawan, Johan Zhang, Salomo Peri, dan Hendra Liu. Selamat pada semua yang telah terpilih. Akan segera kami, untuk para penanya yang terpilih, silakan tuliskan nama, nomor handphone, dan alamat email di kolom chat ke all panelis nanti untuk memudahkan kami dalam mengirimkan hadiah. Sekali lagi, terima kasih kepada Pak Mirmo, kepada Pak Andi, dan juga kepada Mbak Mevira atas sharingnya.
Terima kasih telah meluangkan waktu untuk Info Komputer dan audiens Info Komputer. Semoga apa yang kita bicarakan saat ini dapat berguna untuk menghadapi pandemi, untuk melangkah ke depan menghadapi situasi yang sulit seperti sekarang ini. Sekali lagi, mungkin pesan terakhir saya bahwa pandemi jangan membuat kita sebagai korban, tapi kita sebagai survivor gitu ya. Ketika kita melewati ini, kita akan menjadi sosok yang lebih kuat, yang lebih andal dalam menghadapi perubahan di depan. Demikian, saya Wisnu Nugroho. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya menutup Info Komputer Tech Gathering ini sekali lagi dengan mengucapkan terima kasih dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh.